Suamiku pamit tarawih di masjid tapi diam-diam pergi ke rumah janda cantik. Setelahnya kubalas dia begini. Ramadan kali ini terasa berbeda. Aku, Dinda, menyambut bulan suci ini dengan penuh harapan. Berharap rumah tanggaku dengan Mas Faisal semakin harmonis. Sejak awal menikah, aku selalu menginginkan suasana Ramadan yang hangat. Bersama suami sahur di meja makan, berbuka puasa dengan hidangan sederhana, dan menghabiskan malam dengan ibadah bersama. Namun, tahun-tahun sebelumnya, Mas Faisal selalu terlihat enggan. Ia lebih sering menghabiskan malam dengan teman-temannya atau pulang larut dengan alasan pekerjaan. Tapi tahun ini, ada yang berubah. Mas Faisal tiba-tiba rajin pergi tarawih. Awalnya, aku sangat senang. Aku berpikir mungkin ini pertanda baik, bahwa ia sedang berusaha menjadi suami yang lebih baik dan lebih religius. Setiap maghrib tiba, ia tampak lebih bersemangat. Setelah berbuka dan salat Isya, ia segera mengenakan sarung dan baju koko, lalu berpamitan kepadaku dengan senyum lebar. Aku tarawih dulu. Ya, sayang, katanya sambil mengecup keningku. Aku membalas senyumnya dan merasa bangga memiliki suami yang taat. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mengusik ketenanganku. Mas Faisal selalu pulang larut malam, jauh setelah tarawih seharusnya selesai. Awalnya, aku tidak terlalu curiga. Aku berpikir mungkin ia bertemu teman-temannya atau sekadar berlama-lama di masjid untuk berzikir. Tapi setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu mengambang. Tadi ngobrol sama teman-teman di masjid, katanya singkat. Aku mencoba percaya, meski hatiku mulai bertanya-tanya. Malam demi malam berlalu, dan kebiasaan itu semakin menjadi-jadi. Kadang, aku menunggunya di ruang tamu, berharap ia pulang lebih awal. Namun, jarum jam selalu menunjukkan lewat pukul 11 malam sebelum akhirnya suara motornya terdengar di halaman rumah. Aku tidak ingin berburuk sangka, tapi naluri sebagai istri mulai terusik. Aku mulai mengamati perubahannya dengan lebih seksama. Yang paling membuatku heran adalah sikapnya yang semakin perhatian, tapi dengan cara yang terasa aneh. Biasanya, ia tidak terlalu peduli pada hal-hal kecil seperti baju yang kukenakan atau aroma parfumku. Tapi kini, tiba-tiba ia lebih sering memuji, bahkan membelikan baju baru untukku. Biar kamu tambah cantik, sayang, katanya dengan senyum yang tampak. Entah kenapa, dipaksakan. Aku ingin percaya bahwa semua ini adalah bagian dari perubahannya yang lebih baik. Aku ingin yakin bahwa Ramadan kali ini benar-benar membawa keberkahan dalam rumah tanggaku. Namun, ada sesuatu di dalam diriku yang berbisik, sebuah kegelisahan yang tidak bisa kuabaikan. Sesuatu yang membuatku bertanya-tanya, apakah benar Mas Faisal sedang mendekatkan diri kepada Allah? Atau ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan dariku? Malam-malam Ramadan yang seharusnya dipenuhi ketenangan justru terasa semakin mengganggu pikiranku. Setiap kali Mas Faisal pamit untuk tarawih, ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan menggelayuti benakku. Aku mencoba menepis kecurigaan itu, mencoba berpikir positif, tapi semakin aku berusaha, semakin naluriku berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya. Aku tidak ingin menjadi istri yang terlalu curiga atau posesif. Aku ingin percaya bahwa suamiku benar-benar sedang memperbaiki diri. Tapi tanda-tanda aneh semakin sulit diabaikan. Ponselnya, yang dulu sering ia biarkan tergeletak di atas meja, kini selalu ia simpan di saku atau dibawa ke kamar mandi. Notifikasi yang masuk seringkali ia baca sekilas, lalu buru-buru dikunci kembali. Bahkan, beberapa kali aku melihatnya tersenyum kecil saat membaca pesan di layar, seolah ada sesuatu yang membuatnya sangat bahagia, sesuatu yang bukan berasal dariku. Aku mulai memperhatikan lebih detail setiap kepulangannya. Saat ia tiba di rumah, seringkali ia terlihat segar, tidak seperti orang yang baru saja berada di masjid selama 1 hingga 2 jam. Tidak ada bau keringat, tidak ada sisa wudhu yang membasahi lengannya. Kadang, aku bahkan tidak mencium aroma masjid yang biasanya melekat di pakaian orang yang habis salat berjamaah.
Aku tahu ini mungkin hanya perasaanku saja, tapi semakin lama aku mengamatinya, semakin aku yakin bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikannya. Malam itu, aku mencoba berbicara padanya dengan hati-hati. Saat kami duduk bersama di ruang tamu setelah berbuka, aku berpura-pura bertanya santai. "Mas, tadi di masjid tarawihnya baca surat apa?" Tanyaku dengan senyum. Mas Faisal yang sedang asyik memainkan ponselnya mendongak sekilas. Ia tampak sedikit terkejut dengan pertanyaanku, tapi segera menguasai diri. Surat apa ya?" "Kayaknya Al-Muldeh." Jawabnya sembarangan. Aku hampir saja percaya. Kalau saja aku tidak tahu bahwa dalam salat tarawih, imam biasanya membaca surat pendek atau ayat tertentu dari Al-Quran, bukan satu surat penuh seperti Al-Mulk. Aku diam. Tapi di dalam hati, aku mulai merasa ada yang benar-benar janggal. Keesokan harinya, rasa curigaku semakin menjadi. Aku memutuskan untuk mencoba meneleponnya saat ia seharusnya berada di masjid. Aku ingin sekadar memastikan apakah ia benar-benar di sana. Dengan hati-hati, aku menekan nomor Mas Faisal dan menunggu nada sambung. Beberapa detik kemudian, teleponku diangkat. Namun, alih-alih suara bising dari masjid, yang kudengar hanyalah suara angin dan deru kendaraan. "Halo? Sayang, ada apa?" Suara Mas Faisal terdengar agak tergesa-gesa, seperti seseorang yang sedang mencari tempat tenang untuk berbicara. Aku menarik napas dalam-dalam. "Mas, masih di masjid?" Tanyaku lembut. "Iya, masih. Ini baru selesai salat, tadi sinyalnya jelek, makanya nggak sempat kasih kabar." Jawabnya cepat. Aku mengernyit. Jawabannya terdengar terlalu sempurna, terlalu siap, seolah ia sudah mempersiapkan alibi sebelum aku sempat bertanya. Aku menggigit bibir, menahan keinginan untuk terus menginterogasi. Aku tidak ingin ia curiga bahwa aku sedang mulai menyelidiki. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung di ruang tamu. Hatiku semakin tidak tenang. Naluri seorang istri jarang sekali salah, dan aku merasa sesuatu yang buruk sedang terjadi di balik semua ini. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir rasional. Mungkin aku hanya berlebihan. Mungkin Mas Faisal benar-benar di masjid. Tapi di sudut hatiku yang terdalam, aku tahu, ini bukan sekadar perasaan. Ada rahasia yang sedang ia sembunyikan, dan cepat atau lambat, aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku bisa saja ikut tarawih di masjid atau bertanya pada tetangga yang tarawih apakah Mas Faisal benar-benar ke masjid. Namun aku ingin tahu pasti kemana perginya dia jika tidak ke masjid. Hingga aku memutuskan untuk tidak berangkat bersama ke masjid. Tetapi aku akan diam-diam mengikutinya kemana ia pergi. Malam itu, tekadku sudah bulat. Aku harus tahu kemana sebenarnya Mas Faisal pergi setiap malam. Aku tidak ingin terus-menerus dihantui perasaan was-was dan prasangka yang semakin hari semakin menggerogoti ketenanganku. Aku harus mencari kebenaran dengan mata kepalaku sendiri. Menjelang Isya, seperti biasa, Mas Faisal bersiap untuk pergi sholat Isya dan tawarih. Ia mengenakan baju koko warna biru tua dengan sarung kotak-kotak kesukaannya. Aku memperhatikannya diam-diam, menghafal setiap detail agar aku bisa memastikan nanti apakah ia benar-benar ke masjid atau tidak. Setelah mengecup keningku seperti biasa, ia melangkah keluar rumah. Aku menunggu beberapa menit sebelum akhirnya bergegas mengambil jilbab dan jaket, lalu menyelinap keluar untuk mengikutinya. Aku berjalan dengan hati-hati, menjaga jarak agar tidak terlihat olehnya. Aku tahu rute menuju masjid di kompleks kami. Namun, saat sampai di persimpangan jalan, jantungku berdegup lebih kencang. Bukannya berbelok ke arah masjid, Mas Faisal justru berjalan lurus, melewati gang kecil yang jarang kulewati. Aku semakin waspada. Langkahku kuperlambat, memastikan aku tetap dalam bayang-bayang gelap agar tidak terlihat. Dari kejauhan, aku melihatnya berhenti di depan sebuah rumah di ujung jalan. Rumah itu tampak sepi. Lampunya redup, tapi pagar halamannya terbuka sedikit, seolah memang sengaja tidak dikunci rapat. Aku menahan napas ketika Mas Faisal menoleh ke kanan dan kiri,
memastikan tidak ada yang melihatnya. Lalu, dengan cepat, ia menyelinap masuk ke dalam rumah tersebut. Jantungku terasa hampir meledak. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar mampir ke rumah teman selepas tarawih. Ini adalah pengkhianatan. Aku bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan, mencoba mengatur napas yang tiba-tiba terasa berat. Mataku tak lepas dari jendela rumah itu. Aku tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut. Tapi firasatku mengatakan, aku akan menemukan sesuatu yang selama ini kutakutkan. Beberapa menit kemudian, lampu di dalam rumah menyala, menerangi sebagian ruangan yang bisa kulihat dari tempatku berdiri. Aku melihat bayangan dua sosok, Mas Faisal dan seorang wanita. Aku berusaha fokus, menajamkan pandanganku di balik dedaunan yang melindungiku dari kemungkinan terlihat. Saat wanita itu melangkah lebih dekat ke jendela, cahaya lampu menyoroti wajahnya. Hatiku mencelos. Dia seorang wanita muda, dengan rambut panjang yang tergerai indah, mengenakan daster sederhana namun terlihat sangat anggun. Wajahnya cantik, lebih muda dariku. Ada senyum di bibirnya, senyum yang tampak begitu akrab dan penuh kasih sayang. Mas Faisal duduk di sofa, tertawa kecil saat wanita itu menepuk lengannya dengan manja. Mereka terlihat akrab, terlalu akrab. Aku merasakan darahku mengalir lebih cepat. Tubuhku gemetar, dadaku sesak. Aku ingin masuk dan mengonfrontasi mereka saat itu juga. Tapi kakiku terasa seperti dipaku ke tanah. Aku hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan suamiku yang seharusnya berada di masjid, justru menghabiskan malamnya di rumah wanita lain. Aku merasa marah, sedih, hancur, semua perasaan bercampur menjadi satu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak pernah membayangkan, di bulan Ramadan yang suci ini, aku harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suamiku telah berkhianat. Aku ingin menjerit, ingin bertanya mengapa ia melakukan ini kepadaku. Tapi aku sadar, ini bukan saatnya untuk bertindak gegabah. Aku butuh bukti lebih banyak. Aku butuh waktu untuk merencanakan langkah selanjutnya. Dengan langkah gontai, aku berbalik dan berjalan pulang. Malam ini, aku telah menemukan jejak pengkhianatan. Dan mulai saat ini, aku tidak akan lagi menutup mata terhadap kebohongan Mas Faisal. Aku pulang dengan langkah gontai, seolah tubuhku kehilangan daya untuk tetap tegak. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin itu hanya pantulan dari hatiku yang kini terasa beku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di bulan suci ini, di saat aku berharap kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga, justru harus menelan kenyataan pahit. Mas Faisal, suamiku, pria yang seharusnya menjadi imam dalam hidupku, ternyata menyembunyikan rahasia yang lebih kelam dari yang pernah kubayangkan. Begitu sampai di rumah, aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di depan pintu, menenangkan diri, menatap perasaan yang berkecamuk. Jika aku masuk dalam keadaan seperti ini, Mas Faisal akan langsung tahu ada yang tidak beres. Aku tidak bisa membiarkannya tahu bahwa aku sudah mengetahui perselingkuhannya. Aku harus berpikir jernih. Aku harus menyusun rencana. Aku menarik napas dalam-dalam, menghapus air mata yang sempat jatuh di pipiku, lalu membuka pintu perlahan. Rumah sepi, hanya ditemani suara detik jam dinding yang terdengar begitu menusuk di keheningan. Aku melangkah masuk, duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikiranku yang masih dipenuhi gambaran wajah Mas Faisal dan wanita itu. Aku ingin menangis lebih keras, ingin menumpahkan semuanya. Tapi aku sadar, air mata tidak akan mengubah apapun. Aku harus kuat, harus berpikir matang sebelum bertindak. Aku memutuskan untuk menyimpan rahasia ini sendiri dulu. Aku tidak ingin gegabah dengan konfrontasi tanpa bukti yang cukup. Jika aku langsung menuduh tanpa bukti yang kuat, Mas Faisal pasti akan berkelit, dan aku tidak akan punya pijakan yang cukup untuk membuatnya mengakui semuanya. Malam itu terasa begitu panjang. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar dengan kosong. Aku mendengar Mas Faisal masuk dengan langkah santai, seperti tidak ada apa-apa.
Aku memejamkan mata pura-pura tidur, tidak ingin melihat wajahnya. Aku tidak ingin melihat kebohongan yang terpancar dari sorot matanya. Ia duduk di tepi ranjang, menghela napas pelan, lalu berbaring di sampingku. Aku bisa merasakan tubuhnya bergerak, bisa mencium aroma parfum samar yang tidak biasanya ia gunakan. Aku yakin, itu adalah aroma wanita itu. Hatiku semakin perih, tapi aku tetap diam. Aku tidak ingin menghadapinya sekarang. Aku ingin melihat sampai sejauh mana ia akan terus berbohong. Aku ingin tahu seberapa jauh ia akan bermain dengan kebohongan ini. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku berusaha bersikap seperti biasa, menyiapkan sahur untuk kami berdua. Saat Mas Faisal duduk di meja makan, aku memperhatikannya diam-diam. Wajahnya terlihat tenang, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Ia mengambil nasi dengan santai, menyeruput teh hangat yang aku buat, lalu tersenyum kepadaku. "Sayang, nanti siang mau aku belikan sesuatu untuk buka puasa?" tanyanya, seolah-olah ia adalah suami yang penuh perhatian. Aku menelan perih di dadaku, tapi aku tersenyum kecil. "Terserah Mas aja," jawabku pendek. Ia mengangguk, lalu kembali makan. Tidak ada tanda-tanda rasa bersalah di wajahnya. Seakan apa yang ia lakukan tadi malam bukanlah dosa, bukanlah pengkhianatan terhadap seorang istri yang selalu setia menunggunya pulang. Hari-hari berlalu dengan beban yang semakin berat di dadaku. Aku terpaksa menyembunyikan luka ini sendiri, pura-pura tersenyum di hadapan Mas Faisal, seolah aku masih istri yang tidak tahu apa-apa. Tapi hatiku terus menjerit. Dan aku tahu aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Aku butuh seseorang untuk mendengarkan, seseorang yang bisa memberiku sudut pandang yang jernih. Karena jika aku terus memendam semuanya sendiri, aku takut emosiku akan meledak pada waktu yang tidak tepat. Di antara semua orang yang kukenal, hanya satu nama yang langsung terlintas di pikiranku, Rina. Ia adalah sahabatku sejak kuliah, satu-satunya orang yang selalu bisa memahami perasaanku tanpa aku harus menjelaskan panjang lebar. Rina bukan tipe orang yang suka menghakimi. Ia pendengar yang baik, dan yang paling penting, ia orang yang selalu bisa berpikir jernih di saat aku dilanda emosi. Tanpa berpikir lama, aku menghubunginya. "Rin, aku butuh bicara. Bisa ketemu?" Suaraku bergetar di ujung telepon. Rina langsung menangkap nada aneh dalam suaraku. "Tentu, Din. Sekarang?" Aku mengangguk meski tahu ia tak bisa melihatnya. "Ya, sekarang." Kami memutuskan bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang cukup sepi dan nyaman untuk berbicara tanpa gangguan. Aku datang lebih dulu, memilih meja di sudut ruangan, lalu duduk dengan gelisah. Jari-jariku mengetuk-ngetuk meja tanpa sadar. Pikiranku berputar-putar pada kejadian-kejadian beberapa malam terakhir. Tak lama kemudian, Rina datang. Begitu ia melihatku, matanya langsung dipenuhi kekhawatiran. "Dinda, kamu kenapa?" tanyanya lembut sambil duduk di depanku. Aku menatapnya, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang sejak tadi. Tapi begitu aku membuka mulut untuk berbicara, pertahananku runtuh. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. "Faisal, dia selingkuh." "Rin," suaraku hampir tak terdengar. Rina terkejut, tapi ia tidak memotong pembicaraanku. Ia hanya menggenggam tanganku, memberi isyarat bahwa ia ada di sini untuk mendengarkan. Aku mulai menceritakan semuanya, kecurigaanku sejak awal. Bagaimana aku mencoba menepis prasangka buruk, bagaimana aku akhirnya mengikuti Mas Faisal malam itu, dan bagaimana aku melihatnya dengan mata kepala sendiri berada di rumah wanita lain. Aku menjelaskan bagaimana aku terpaksa berpura-pura tidak tahu, menyembunyikan semua luka ini sendiri demi mencari bukti yang lebih kuat. Rina menghela napas panjang. "Dinda, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku nggak menyangka Faisal bisa melakukan ini ke kamu." Aku menggeleng pelan. "Aku juga nggak menyangka, Rin. Selama ini aku percaya sama dia. Aku kira dia sedang berubah. Aku kira dia ingin lebih dekat dengan Allah, tapi ternyata..."
Aku tak sanggup melanjutkan kalimatku. Rina menatapku penuh simpati. Din, kamu harus hati-hati. Jangan gegabah. Aku tahu kamu pasti ingin langsung konfrontasi. Tapi kalau kamu melakukannya tanpa bukti yang cukup, dia bisa berkelit. Bisa saja dia bilang kamu cuma salah paham atau mengada-ada. Aku mengangguk. Itulah kenapa aku belum bicara apa-apa ke dia. Aku mau mengumpulkan bukti lebih dulu. Tapi aku juga nggak tahu harus mulai dari mana. Rina berpikir sejenak. Kamu bilang dia sering pulang larut setelah tarawih, kan? Berarti dia pasti punya pola tertentu. Coba perhatikan lagi. Mungkin dia selalu pulang pada jam yang sama. Atau dia selalu membawa sesuatu yang mencurigakan. Bisa juga cek ponselnya kalau kamu punya kesempatan. Aku menggigit bibir. Aku sudah coba. Rin. Dia jadi lebih hati-hati sekarang. Ponselnya selalu dia bawa kemana-mana. Bahkan ke kamar mandi. Rina mendesah. Berarti kita harus cari cara lain. Mungkin kamu bisa ikuti dia lagi. Tapi kali ini dengan persiapan lebih matang. Mungkin rekam atau foto dia saat di rumah wanita itu. Atau kalau kamu punya teman di lingkungan itu, coba cari tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Aku mengangguk, merasa sedikit lebih kuat setelah mendengar sarannya. Iya, aku harus lebih hati-hati kali ini. Aku nggak bisa langsung menuduh tanpa bukti. Rina tersenyum kecil, meski matanya masih dipenuhi kekhawatiran. Dinda, aku tahu ini berat. Aku nggak bisa bilang aku paham sepenuhnya apa yang kamu rasakan. Tapi satu hal yang aku tahu, kamu itu wanita kuat. Jangan biarkan ini menghancurkan kamu. Aku menggenggam tangannya erat. Terima kasih, Rin. Aku butuh banget dukunganmu sekarang. Kami duduk dalam keheningan sejenak, membiarkan semua kata-kata tadi meresap ke dalam hati. Aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tidak lagi sendirian. Aku punya seseorang yang siap membantuku berpikir jernih. Seseorang yang bisa menguatkanku saat aku hampir jatuh. Malam ini, aku pulang dengan tekad baru. Aku tidak akan diam saja. Aku akan mengumpulkan bukti, dan aku akan memastikan bahwa kebenaran akan terungkap. Apapun yang terjadi setelah itu, aku akan menghadapinya dengan kepala tegak. Setelah berbicara dengan Rina, aku merasa lebih mantap untuk mengungkap kebenaran. Aku tidak bisa lagi hanya menunggu dan berharap Mas Faisal sadar dengan sendirinya. Aku harus mengambil langkah konkret, mengumpulkan bukti, dan memastikan bahwa saat aku menghadapinya nanti, ia tidak bisa berkelit lagi. Aku tidak ingin ada celah baginya untuk menyangkal apa yang sudah jelas-jelas kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Malam berikutnya, aku kembali mengamati pergerakan Mas Faisal. Seperti biasa, ia berangkat tarawih dengan pakaian rapi, memakai parfum, dan membawa sajadah kecilnya. Ia berpamitan dengan senyum seolah-olah ia adalah suami yang setia dan bertanggung jawab. Aku mengamati setiap gerak-geriknya dengan seksama, memperhatikan ekspresi wajahnya yang begitu tenang, seolah tidak ada beban dosa yang ia pikul. Begitu ia keluar rumah, aku menunggu beberapa menit sebelum mengikutinya dari belakang. Kali ini, aku lebih berhati-hati, memastikan bahwa aku tidak akan ketahuan seperti sebelumnya. Aku tetap berada dalam bayang-bayang gelap di sepanjang jalan, menjaga jarak, tapi cukup dekat untuk tetap bisa mengawasi langkahnya. Seperti dugaanku, ia tidak menuju masjid. Ia kembali melewati gang kecil yang sepi itu, lalu berhenti di depan rumah yang sama, rumah tempat aku melihatnya bersama wanita itu malam sebelumnya. Aku bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan, jantungku berdegup kencang. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi, tapi tetap saja, melihatnya dengan mata kepala sendiri menimbulkan perih yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Pintu rumah itu terbuka, dan wanita itu berdiri di ambang pintu, tersenyum menyambut Mas Faisal. Kali ini, aku melihat wajahnya dengan lebih jelas. Ia lebih muda dariku, berkulit putih bersih, dengan rambut panjang tergerai. Wajahnya cantik dengan sorot mata yang terlihat penuh kasih sayang saat menatap Mas Faisal. Aku menggigit bibirku,
berusaha menahan amarah dan air mata yang hampir tumpah. Mereka berbicara sebentar di depan pintu sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Aku merogoh ponsel di dalam tasku, tangan gemetar saat membuka kamera. Aku tahu, ini saatnya mengumpulkan bukti. Dengan hati-hati, aku mengambil beberapa foto dari kejauhan. Gambar itu mungkin tidak begitu jelas, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa Mas Faisal masuk ke dalam rumah wanita itu, bukan ke masjid seperti yang selalu ia katakan. Aku menunggu beberapa saat, berusaha menenangkan diri sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Aku ingin tahu lebih jauh tentang wanita itu. Siapa dia? Apakah ia tahu bahwa Mas Faisal sudah menikah? Ataukah ia hanya salah satu dari banyak wanita yang terperdaya oleh kebohongan suamiku? Aku melangkah pelan mendekati rumah itu, mencari celah untuk melihat lebih banyak. Dari jendela yang sedikit terbuka, aku bisa melihat mereka duduk di ruang tamu. Mas Faisal tampak begitu santai, tertawa kecil saat wanita itu menyajikan minuman di meja. Aku mendengar samar-samar suara mereka bercakap-cakap. "Aku senang kamu datang malam ini." Suara wanita itu terdengar lembut. Mas Faisal tersenyum, lalu meraih tangan wanita itu dengan santai. Aku juga. Rasanya lega bisa ada di sini setelah seharian penuh tekanan. Aku menggigit bibirku lebih keras. Seharian penuh tekanan? Aku yang setiap hari melayaninya di rumah, memastikan ia makan dengan baik, memastikan ia merasa nyaman, ternyata hanyalah bagian dari rutinitas yang membosankan baginya. Tempat di mana ia merasa lega, ternyata bukan rumah kami, bukan bersamaku, melainkan di rumah wanita ini. Aku terus mendengar pembicaraan mereka, meskipun rasanya dadaku hampir meledak menahan perih. Mereka berbicara tentang rencana untuk bertemu di akhir pekan, tentang perjalanan yang ingin mereka lakukan bersama. Aku merasa semakin hancur. Jadi, setiap kali Mas Faisal mengatakan bahwa ia sedang dinas luar kota, ia sebenarnya sedang bersama wanita ini? Aku tidak tahan lagi. Aku melangkah mundur perlahan, kembali ke tempat persembunyianku. Aku merasa lemas, seolah seluruh tenagaku terkuras habis. Air mataku mengalir deras, tapi aku menahannya agar tidak terisak. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa aku ada di sini. Tidak ingin mereka menyadari bahwa kebohongan mereka telah terungkap. Aku kembali ke rumah dengan hati yang penuh luka. Malam itu, aku duduk di kamar sendirian, menatap layar ponsel yang kini penuh dengan foto-foto bukti pengkhianatan Mas Faisal. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Aku menutup mata, mencoba menenangkan pikiranku. Aku tahu, aku tidak bisa langsung bertindak tanpa rencana. Aku harus menunggu waktu yang tepat untuk mengonfrontasi Mas Faisal. Aku harus menyusun strategi, harus memastikan bahwa saat aku akhirnya berbicara, ia tidak akan bisa mengelak lagi. Malam ini, aku mungkin masih menangis dalam diam. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, aku akan berdiri tegak, menghadapi pengkhianatan ini dengan kepala yang terangkat tinggi. Aku tidak akan membiarkan Mas Faisal terus mempermainkanku. Aku akan memastikan bahwa ia menghadapi konsekuensi dari semua kebohongannya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menunggu Mas Faisal pulang. Di atas meja, ponselku masih terbuka, menampilkan foto-foto yang kuambil malam sebelumnya, bukti yang tak terbantahkan tentang pengkhianatannya. Dadaku bergemuruh, dipenuhi emosi yang bercampur aduk. Amarah, sakit hati, dan kekecewaan berputar-putar dalam benakku, membuat kepalaku terasa berat. Aku tahu malam ini aku harus menghadapinya. Aku tak bisa lagi terus berpura-pura tidak tahu. Suara motor terdengar dari luar rumah. Aku langsung menegakkan tubuhku, menyiapkan mental untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak lama, pintu terbuka, dan Mas Faisal masuk dengan wajah tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Ia meletakkan sajadah di meja, lalu tersenyum padaku. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Suaranya terdengar begitu biasa, seakan ia baru saja pulang dari ibadah yang suci. Aku menatapnya dalam-dalam,
berusaha menahan emosi agar tidak langsung meledak. "Iya, aku menunggu kamu," jawabku datar. Mas Faisal tampak sedikit terkejut. Mungkin karena aku biasanya sudah tidur saat ia pulang. Ia melepas kopiahnya dan duduk di sofa, lalu menghela napas panjang. "Capek banget. Imamnya tadi bacanya panjang banget, makanya agak lama," katanya sambil tersenyum tipis. Kedua tanganku mengepal di atas lutut. Aku menatapnya tanpa berkedip, lalu menggeser ponselku ke hadapannya. "Oh ya? Tarawih di mana, Mas?" tanyaku sambil menunjuk layar ponsel yang menampilkan fotonya saat masuk ke rumah wanita itu. Warna wajahnya langsung berubah. Ia menatap layar ponsel itu dengan mata membesar, lalu kembali menatapku. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya berputar dengan cepat, mencari alasan atau pembelaan yang bisa ia berikan. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkannya lolos. "Apa ini, Mas?" Suaraku terdengar dingin, jauh lebih tenang daripada yang aku rasakan di dalam hati. Mas Faisal menelan ludah. Ia meraih ponsel itu, memperhatikannya dengan saksama, lalu menggeleng pelan. "Ini nggak seperti yang kamu pikirkan, Din," katanya akhirnya. Aku tertawa sinis. "Oh ya? Jadi ini apa? Mas tarawih di rumah perempuan lain sekarang? Sejak kapan masjid pindah ke sana?" Ia mengusap wajahnya dengan kasar. "Dinda, dengar dulu. Aku bisa jelasin semua ini." Aku bersedekap, menunggu penjelasan yang pasti akan penuh kebohongan. "Silakan, aku mendengar." Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Dia Maya, teman lama. Aku cuma mampir sebentar setelah tarawih. Gak ada apa-apa di antara kami." Aku menggeleng, merasakan kemarahan membakar dadaku. "Sebentar? Mas sudah bolak-balik rumahnya hampir setiap malam. Mas pikir aku bodoh? Aku sudah mengikuti Mas sejak beberapa hari lalu. Aku dengar dengan telingaku sendiri bagaimana Mas bicara dengannya, merencanakan akhir pekan bersama. Jangan coba-coba bohong lagi." Mas Faisal berdiri dengan kasar, melempar ponsel ke sofa. "Kamu ini kenapa, sih? Kenapa malah sibuk menguntit suami sendiri? Nggak percaya sama aku?" Aku ikut berdiri, tak ingin kalah dalam konfrontasi ini. Harusnya aku yang tanya. "Mas, kenapa Mas tega mengkhianati aku? Aku istri Mas. Aku yang setiap hari nungguin Mas di rumah, yang nyiapin makanan, yang selalu percaya Mas pulang dari masjid. Kenapa, Mas?" Ia mengalihkan pandangan, mengusap tengkuknya dengan gelisah. "Dinda, aku nggak mau bertengkar. Kita bisa bicara baik-baik." Aku tertawa lagi, kali ini lebih pahit. "Bicara baik-baik? Setelah semua kebohongan ini? Aku masih suamimu." Suaranya meninggi, kali ini terdengar lebih marah. Aku balas menatapnya tanpa takut. "Dan aku istrimu. Seharusnya aku adalah orang yang paling Mas jaga, bukan yang paling Mas bohongi." Hening. Untuk beberapa detik, kami hanya saling menatap. Masing-masing dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Aku bisa melihat bagaimana wajahnya menegang, rahangnya mengeras, seolah ia sedang menahan sesuatu. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah cukup bersabar. Mas Faisal akhirnya mengambil napas panjang, lalu duduk kembali di sofa dengan wajah lelah. "Dinda, aku minta maaf," katanya akhirnya. Suaranya lebih rendah, tapi aku tidak bisa lagi mempercayainya begitu saja. Aku menatapnya dengan tajam. "Maaf saja tidak cukup, Mas. Aku ingin tahu kebenarannya. Seberapa lama ini sudah terjadi?" Ia terdiam. Itu sudah cukup menjawab pertanyaanku. Jika ia tidak langsung menjawab, berarti ini bukan sesuatu yang baru. Aku menghela napas panjang, merasa seluruh tubuhku lemas. "Aku sudah capek, Mas," kataku pelan. "Capek percaya, capek menunggu, capek berharap.
Mas Faisal menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku nggak mau kehilangan kamu, Din. Aku tersenyum miris. Kalau memang nggak mau kehilangan, harusnya Mas nggak pernah mengkhianati aku. Aku berbalik, meninggalkannya yang masih duduk dengan wajah penuh penyesalan, atau mungkin hanya pura-pura menyesal. Aku tidak tahu, dan aku tidak peduli lagi. Yang aku tahu, malam ini adalah awal dari akhir. Aku tidak akan lagi menjadi istri yang hanya diam dan menerima. Jika ia berpikir aku akan membiarkan ini berlalu begitu saja, ia salah besar. Di dalam kamar, aku menutup pintu dan bersandar di belakangnya, mencoba mengatur napasku yang memburu. Aku tahu, ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari pertempuran panjang yang harus kuhadapi. Tapi kali ini, aku tidak akan mundur. Tidak akan pernah lagi. Setelah malam penuh amarah itu, aku duduk sendirian di kamar, merenungi semuanya. Udara malam terasa berat, seakan seluruh semesta ikut menekan dadaku yang sesak. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi justru semakin banyak kenangan bermunculan di kepalaku. Kenangan tentang pernikahan yang dulu kubangun dengan penuh cinta dan harapan. Aku ingat bagaimana Mas Faisal dulu berjanji akan selalu menjagaku. Bagaimana ia pernah bersumpah di depan penghulu untuk setia. Aku ingin menertawakan kebodohanku sendiri yang pernah percaya bahwa cinta saja sudah cukup untuk membuat seseorang tetap berada di jalur yang benar. Aku menghela napas panjang, menatap langit-langit kamar yang terasa lebih gelap dari biasanya. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku bertahan dan berharap Mas Faisal akan benar-benar berubah? Atau haruskah aku pergi sebelum harga diriku semakin terkoyak? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkecamuk dalam benakku, tak membiarkanku tidur barang sekejap pun. Di ruang tamu, kudengar suara Mas Faisal masih terjaga. Ia mondar-mandir, mungkin memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Aku tahu, ia panik. Ia tak pernah menyangka aku akan menghadapinya dengan bukti yang tak terbantahkan. Biasanya, aku hanya diam, hanya mengalah, hanya menahan semuanya dalam hati. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, aku telah membuka mataku sendiri. Saat subuh menjelang, aku keluar dari kamar, berjalan pelan menuju dapur untuk menyiapkan sahur. Meski hatiku hancur, aku tetap melakukan tugasku seperti biasa. Tanganku bergerak otomatis, memasak nasi, menggoreng ikan, dan menyiapkan teh hangat. Seolah-olah semuanya masih baik-baik saja. Padahal di dalam diriku, badai sedang berkecamuk hebat. Mas Faisal muncul dari belakang, berdiri di ambang pintu dapur. Ia mengamati punggungku yang sibuk dengan masakan. "Dinda?" panggilnya lirih. Aku tidak menjawab. Aku hanya terus memasak, berpura-pura tidak mendengarnya. "Dinda, kita harus bicara." Lanjutnya, kali ini dengan suara yang lebih mantap. Aku menutup kompor, lalu berbalik menatapnya. "Bicara tentang apa, Mas?" tanyaku datar. Ia menarik napas, lalu mendekat. "Tentang kita." Aku tertawa kecil, tanpa humor. "Kita?" ulangku. Mas baru ingat kalau ada kita, setelah aku memergoki Mas berduaan dengan perempuan lain. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. "Dinda, aku tahu aku salah. Aku hilaf." "Hilaf?" Aku menatapnya tajam. Hilaf itu kalau sekali. Tapi kalau sudah berkali-kali, itu namanya pengkhianatan, Mas. Ia terdiam, tidak bisa menyangkal kata-kataku. Untuk pertama kalinya, aku melihat Mas Faisal kehabisan alasan. "Aku nggak mau kehilangan kamu," katanya akhirnya. Aku menarik napas panjang. Aku juga nggak pernah berpikir kita akan sampai di titik ini, Mas. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak tahu lagi. Aku nggak bisa pura-pura bahagia sementara Mas terus berbohong. Ia menunduk. Mungkin menyadari bahwa kali ini, aku benar-benar serius. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar. "Aku butuh waktu.
Mas, aku perlu berpikir. Aku nggak bisa memutuskan sekarang. Mas Faisal mengangguk pelan, seolah menerima keputusanku. Tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. Ketakutan bahwa aku mungkin benar-benar akan pergi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang penuh ketegangan. Kami masih tinggal dalam satu rumah, tapi jarak di antara kami semakin nyata. Kami berbicara hanya jika perlu, dan bahkan saat berbicara, suara kami terasa kaku dan dingin. Aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mengambil keputusan. 2 hari sebelum Idul Fitri, aku duduk di teras, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Aku memikirkan halal bihalal yang akan datang lusa. Keluarga besar akan berkumpul, seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak ingin hanya tersenyum pura-pura di hadapan mereka. Aku ingin mengatakan kebenaran. Aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya Mas Faisal. Aku memejamkan mata, menggenggam tanganku sendiri dengan erat. Keputusan berat telah kuambil. Aku tidak akan tinggal diam lagi. Lusa, di hadapan semua orang, aku akan membongkar kebohongan ini. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi setelahnya. Aku hanya ingin satu hal, keadilan untuk diriku sendiri. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara malam memenuhi paru-paruku. Aku tahu, besok akan menjadi hari yang panjang. Tapi aku siap. Aku tidak akan ragu lagi. Aku akan menghadapi semuanya, dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala yang berat. Semalaman aku tidak bisa tidur, memikirkan banyak hal, terutama tentang rencana halal bihalal besok. Aku tahu, setelah acara itu, hidupku mungkin tidak akan pernah sama lagi. Namun, aku juga sadar bahwa aku tidak bisa terus terjebak dalam kepura-puraan. Aku harus menghadapi kenyataan, seburuk apapun itu. Saat aku hendak bangun dari tempat tidur, ponselku bergetar di meja samping. Aku meraihnya dengan malas, mengira itu pesan dari keluarga yang mengingatkan tentang halal bihalal. Namun, alisku langsung berkerut saat melihat nama yang tertera di layar. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tidak pernah menyangka bahwa wanita yang menjadi orang ketiga dalam pernikahanku akan menghubungiku secara langsung. Apa yang ia inginkan? Apakah ia ingin menghinaku? Atau justru ingin menantangku? Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya menggeser ikon hijau di layar, mengangkat panggilan itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Halo. Sejenak, hanya ada keheningan di seberang. Aku bisa mendengar tarikan napas seseorang, seolah sedang ragu untuk berbicara. Lalu, sebuah suara lembut namun penuh ketegangan terdengar. Mbak Dinda. Aku mengepalkan tangan di pangkuanku. Iya, ini aku. Ada apa? Maya terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang terdengar. Menyesal? Aku tahu ini mungkin aneh buat Mbak, tapi aku perlu bicara. Aku minta maaf. Aku mengerutkan kening. Minta maaf? Iya. Suaranya terdengar lebih lirih. Aku baru tahu kalau Mas Faisal sudah menikah. Dia nggak pernah bilang apa-apa tentang Mbak. Aku mengeraskan rahang. Jadi, Mas Faisal bukan hanya selingkuh, tapi juga berbohong pada selingkuhannya sendiri? Jangan bercanda, Maya. Kamu yakin nggak tahu kalau dia sudah menikah? Aku serius, Mbak. Awalnya aku percaya dia lajang. Dia nggak pernah pakai cincin. Dia selalu bilang kerjaannya sibuk jadi nggak bisa sering-sering ketemu. Aku nggak pernah curiga. Sampai akhirnya, aku mulai merasa ada yang aneh. Aku terdiam, menunggu lanjutannya. Aku coba cari tahu sendiri. Aku kepoin media sosialnya, tapi nggak ada satupun foto yang menunjukkan kalau dia sudah menikah. Aku mulai curiga. Sampai akhirnya aku dengar dia bicara di telepon. Dia menyebut nama Mbak. Lanjutnya dengan suara yang sedikit bergetar. Aku nanya ke dia langsung, dan dia akhirnya ngaku. Aku marah, Mbak.
Aku nggak mau jadi perusak rumah tangga orang. Aku mendengus, masih sulit percaya. Tapi tetap saja, Maya. Mas Faisal nggak mungkin sering ke rumahmu kalau kamu benar-benar nggak tahu apa-apa. Maya terdiam. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Iya, aku salah. Aku terlalu percaya dia. Aku terlalu bodoh untuk nggak mencari tahu lebih awal. Tapi aku benar-benar nggak tahu kalau dia sudah punya istri. Kalau aku tahu, aku nggak akan pernah." Suaranya melemah. "Aku bukan perempuan seperti itu, Mbak." Aku menarik napas panjang. Sebagian dari diriku ingin marah, ingin menyalahkan Maya atas semua yang terjadi. Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa satu-satunya orang yang benar-benar bersalah dalam semua ini adalah Mas Faisal. Dialah yang berbohong. Dialah yang menyakiti kami berdua. "Apa kamu masih bersama dia sekarang?" tanyaku akhirnya. "Tidak," jawabnya cepat. Begitu aku tahu, aku langsung memutuskan semuanya. Aku bilang ke dia kalau aku nggak mau ada hubungan apa-apa lagi. Aku juga ancam dia kalau dia nggak mau jujur ke Mbak. Aku sendiri yang bakal kasih tahu. Aku terdiam. Jadi, Maya juga sudah mengancamnya? Itu menjelaskan kenapa beberapa hari terakhir Mas Faisal tampak gelisah dan lebih sering diam. "Mbak, aku benar-benar minta maaf," lanjut Maya lagi. "Aku tahu permintaan maafku mungkin gak ada artinya buat Mbak. Aku tahu aku salah karena sudah masuk dalam hidup kalian, meskipun aku gak sengaja. Tapi aku benar-benar gak mau merusak rumah tangga orang." Aku menghembuskan napas, mencoba menenangkan hatiku yang masih berkecamuk. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai Maya sepenuhnya, tapi aku bisa merasakan ketulusan dalam suaranya. "Aku nggak tahu harus bilang apa, Maya," kataku akhirnya. "Aku masih sakit hati, dan aku nggak tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkan kamu atau Mas Faisal. Tapi kalau kamu benar-benar sudah memutuskan semuanya, aku hargai itu." "Terima kasih, Mbak," katanya dengan suara penuh lega. "Aku harap Mbak bisa menemukan kebahagiaan, apapun yang terjadi nanti." Aku tersenyum kecil, meskipun hatiku masih terasa perih. "Semoga kamu juga." Setelah percakapanku dengan Maya, aku merasa ada beban yang sedikit terangkat dari dadaku. Bukan karena aku sepenuhnya percaya padanya, tapi karena satu hal menjadi jelas. Mas Faisal bukan hanya mengkhianatiku, tetapi juga berbohong pada wanita lain. Ia bukan hanya seorang suami yang tidak setia, tetapi juga seorang pria yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Pagi ini, aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Hari yang kutunggu-tunggu, dan sekaligus kutakuti, akhirnya tiba. Hari ini, aku akan menghadiri halal bihalal bersama keluarga besar, dan aku tahu, momen ini akan menjadi titik balik dalam hidupku. Aku telah memutuskan bahwa aku tidak akan lagi menyembunyikan kebenaran. Aku akan membongkar semua kebohongan Mas Faisal di depan semua orang. Aku ingin mereka tahu siapa dia sebenarnya. Aku bangkit dari tempat tidur, melangkah ke depan cermin dan menatap diriku sendiri. Ada lingkaran hitam di bawah mataku, tanda dari malam-malam tanpa tidur yang kujalani belakangan ini. Tapi di balik wajah yang lelah, ada tekad yang membara. Aku sudah cukup lama bertahan dalam kebohongan ini, dan sekarang saatnya aku membebaskan diriku. Di dapur, aku menemukan Mas Faisal sedang duduk di meja makan, menikmati sarapan setelah sholat Id. Ia menatapku sekilas saat aku masuk, lalu kembali fokus pada makanannya. Aku bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. "Hari ini seperti biasa kita akan berkumpul dengan keluarga besar. Kamu siap?" tanyanya sedikit hati-hati dengan rasa yang masih bersalah. Aku mengambil secangkir kopi dan duduk di seberangnya. "Siap," jawabku singkat, lalu menyesap kopi perlahan. Mas Faisal menghela napas. "Dinda, aku tahu kamu masih marah, tapi aku benar-benar minta maaf dan mohon, jangan bikin ribut di depan keluarga. Ini acara keluarga besar, kita harus jaga nama baik."
Aku tertawa kecil, menatapnya dengan sorot penuh ironi. Nama baik siapa, Mas? Nama baik keluarga kita? Atau nama baik Mas sendiri? Ia mengernyit, tampak tidak nyaman dengan nada bicaraku. Aku cuma nggak mau masalah ini melebar. Kita bisa bicara berdua nanti, nggak perlu libatkan orang lain. Aku meletakkan cangkirku dengan sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Mas, selama ini aku sudah cukup diam. Aku sudah cukup menyimpan semuanya sendiri. Tapi sekarang, aku nggak mau lagi menutupi kebohongan Mas. Aku menatapnya tajam. Aku berhak mengatakan kebenaran. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, tangannya mengepal di atas meja. Tapi ia tidak membantah. Ia tahu, aku bukan lagi wanita yang bisa dibungkam dengan janji-janji kosong. Siang harinya, aku berdiri di depan lemari, memilih pakaian untuk acara halal bei halal. Aku ingin terlihat kuat. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan korban yang lemah. Aku memilih gamis berwarna biru tua dengan motif bunga yang elegan. Warna ini melambangkan ketenangan, tapi juga ketegasan. Aku mengenakan hijab dengan rapi, memastikan setiap lipatan sempurna. Aku ingin menunjukkan pada semua orang bahwa meskipun hatiku hancur, aku tetap berdiri dengan kepala tegak. Saat aku keluar kamar, Mas Faisal sudah menungguku di ruang tamu. Ia mengenakan baju koko putih bersih, tampak begitu alim dan berwibawa. Siapapun yang melihatnya pasti tidak akan menyangka bahwa pria ini telah mengkhianati istrinya. Aku menahan perasaan muakku dan berjalan melewatinya tanpa berkata apa-apa. Di perjalanan menuju rumah orang tua Mas Faisal, suasana di dalam mobil terasa begitu sunyi. Aku menatap keluar jendela, melihat jalanan yang ramai dengan keluarga-keluarga yang hendak bersilaturahmi. Aku bertanya-tanya, berapa banyak dari mereka yang juga menyimpan rahasia dalam pernikahan mereka? Berapa banyak wanita yang seperti aku, terjebak dalam hubungan yang penuh kepalsuan? Aku menggenggam tanganku erat. Tidak. Aku tidak ingin seperti itu. Aku tidak ingin menjadi istri yang hanya diam dan menerima. Aku ingin mengambil kendali atas hidupku. Ketika kami tiba di rumah keluarga besar Mas Faisal, aku menghela napas panjang sebelum keluar dari mobil. Aku tahu, begitu aku melangkah masuk, tidak akan ada jalan untuk kembali. Aku sudah memutuskan untuk mengatakan kebenaran, dan aku siap menghadapi apapun konsekuensinya. Di dalam rumah, suasana sudah ramai. Sepupu-sepupu Mas Faisal berkumpul, bercanda dan tertawa. Para tante dan om duduk di ruang tamu, membicarakan berbagai hal mulai dari bisnis hingga politik. Anak-anak kecil berlarian, membawa angpau yang mereka dapatkan dari para orang dewasa. Aku berusaha tersenyum saat menyapa keluarga, meskipun hatiku terasa berat. Aku melihat ibu mertuaku, Bu Siti, menghampiri dengan senyum hangat. Dinda, nak, bagaimana kabarmu? Kamu kelihatan sedikit pucat. Aku tersenyum kecil. Aku baik-baik saja, Bu. Bu Siti menepuk tanganku dengan lembut. Syukurlah. Semoga Idul Fitri tahun ini membawa berkah dan kebahagiaan untuk keluarga kalian. Aku hampir tertawa mendengar kata-kata itu. Kebahagiaan? Aku tidak yakin itu masih mungkin untukku. Tapi aku hanya mengangguk. Tidak ingin membuat keributan sebelum waktunya. Mas Faisal tampak berusaha bersikap normal. Mengobrol dengan para sepupunya seolah tidak ada masalah. Namun, aku bisa melihat sesekali ia melirik ke arahku dengan cemas. Seolah takut aku akan meledak kapan saja. Aku membiarkan dia tenggelam dalam ketakutannya. Aku tahu, sebentar lagi waktunya akan tiba. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Suasana halal bei halal semakin meriah. Para tamu duduk mengelilingi ruang tamu yang luas, menikmati hidangan khas lebaran yang tersaji di meja. Terdengar tawa dan canda dari para sepupu, suara anak-anak yang berlarian di halaman, serta obrolan para orang tua tentang berbagai hal. Di permukaan, semuanya tampak begitu harmonis, sebuah keluarga besar yang bahagia.
Tapi di dalam dadaku, badai sedang berkecamuk. Aku duduk di sudut ruangan, mengamati segalanya dengan tenang. Mas Faisal sibuk berbincang dengan beberapa sepupunya, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, aku tahu ia tidak benar-benar tenang. Ia sesekali melirik arahku dengan gelisah, seolah tahu bahwa aku sedang menunggu momen yang tepat. Ibu mertuaku, Bu Siti, duduk tak jauh dariku. Wajahnya yang ramah dipenuhi senyum hangat saat berbincang dengan para saudara. Aku menatapnya lama, merasa sedikit bersalah atas apa yang akan terjadi. Aku tahu beliau adalah wanita baik, seseorang yang selalu menyayangi dan mendukungku sejak awal pernikahanku dengan Mas Faisal. Tapi aku tidak bisa terus-terusan berpikir tentang perasaan orang lain sementara hatiku sendiri remuk. Saat makan siang hampir usai, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Salah seorang anggota keluarga membuka pintu, dan suara seorang wanita terdengar dari ambang pintu. "Permisi, saya Maya." Sekejap, seluruh ruangan menjadi hening. Semua mata langsung tertuju ke arah wanita yang baru saja masuk. "Ya, ini rencanaku. Aku sengaja mengundang Maya datang untuk membongkar semuanya. Setelah percakapan kami kemarin lewat telepon, aku memutuskan untuk menemuinya dan mengatur rencana untuk balas dendam ke Mas Faisal." Mas Faisal yang tadinya tampak santai kini terlihat pucat. Ia berdiri begitu cepat hingga hampir menjatuhkan gelas di depannya. "Maya, ngapain kamu kesini?" Suaranya terdengar panik. Aku memandang Maya. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, wajahnya terlihat canggung tapi penuh tekad. Ia menatapku sekilas sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Bu Siti dan para anggota keluarga lainnya. "Saya minta maaf datang tanpa diundang," kata Maya dengan suara bergetar. "Tapi ada sesuatu yang harus saya sampaikan." Aku melihat bagaimana tangan Mas Faisal mengepal, rahangnya mengeras. "Maya, keluar!" desisnya tajam. Namun sebelum Maya bisa berkata apa-apa, aku berdiri. "Tidak, biarkan dia bicara," ujarku, suaraku lebih tenang dari yang kuperkirakan. Mata Bu Siti membelalak. "Dinda, ada apa ini?" "Faisal? Siapa perempuan ini?" tanyanya penuh kebingungan. Aku menatap wajahnya yang penuh tanda tanya. Dan saat itulah aku merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat. Aku menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian. Lalu, dengan suara lantang, aku berkata, "Bu, ini Maya, wanita yang selama ini menjadi selingkuhan Mas Faisal." Seperti yang kuduga, suasana langsung berubah tegang. Beberapa anggota keluarga terkejut, ada yang menoleh ke arah Mas Faisal, ada juga yang langsung berbisik satu sama lain. "Apa?" Bu Siti hampir menjatuhkan gelas di tangannya. Ia menatap Mas Faisal dengan ekspresi tak percaya. "Faisal, apa maksudnya ini?" Mas Faisal menggeleng cepat. Wajahnya semakin pucat. "Bu, jangan dengarkan Dinda. Dia cuma salah paham." Maya tiba-tiba angkat bicara. "Tidak, Bu. Saya tidak bohong. Saya seorang janda. Awalnya saya tidak tahu kalau Mas Faisal sudah menikah. Ketika saya bilang kalau saya seorang janda, Mas Faisal justru bilang kalau dia sudah siap untuk menikah. Tapi setelah saya tahu, saya langsung memutuskan hubungan kami. Dan saya datang ke sini karena saya tidak mau jadi bagian dari kebohongan ini lagi." Bu Siti menatap anaknya dengan penuh keterkejutan dan kemarahan. "Faisal," jawab ibu, "apa benar ini semua?" Mas Faisal terdiam, tidak bisa berkata-kata. Seluruh ruangan kini menjadi saksi bagaimana perselingkuhannya terbongkar di depan keluarga besar. "Aku tidak percaya," katanya pelan, lalu menatap anaknya dengan kecewa. "Faisal, bagaimana bisa kamu lakukan ini ke istrimu? Dinda selalu setia sama kamu. Dia selalu membela kamu, selalu ada buat kamu." Mas Faisal tampak panik. "Bu, aku bisa jelasin." "Jelaskan apa?" Bu Siti membentaknya. "Jelaskan bahwa kamu sudah mengkhianati istrimu,
Jelas-jelas semua sudah terbukti. Mas Faisal mengalihkan pandangan ke ayahnya yang sejak tadi diam. Ayah. Pak Ahmad, ayah Mas Faisal, hanya menggeleng pelan. Kamu sudah mengecewakan keluarga kita, Faisal, katanya lirih. Kami membesarkanmu dengan nilai-nilai agama, dengan ajaran untuk setia dan bertanggung jawab. Tapi lihat apa yang kamu lakukan. Aku melihat bagaimana Mas Faisal semakin terpojok. Ia menatapku dengan tatapan yang entah meminta maaf, atau sekadar mencari jalan keluar. Tapi kali ini, aku tidak akan memberinya celah. Aku menarik napas panjang sebelum berkata, aku sudah mengambil keputusan, Mas. Aku tidak bisa lagi hidup dalam pernikahan yang penuh kebohongan ini. Bu Siti terisak, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dinda, apa kamu mau cerai? Aku menatapnya, lalu mengangguk tegas. Iya, Bu. Aku sudah memutuskan. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang seakan masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Lalu, akhirnya, Bu Siti menatapku dengan sedih, tapi juga penuh pengertian. Kalau itu yang terbaik untukmu, Nak, Ibu tidak akan menghalangi. Mas Faisal tampak semakin panik. Tapi Bu, jangan. Tidak ada tapi-tapi, Faisal. Bu Siti memotongnya tajam. Ini akibat dari perbuatanmu sendiri. Aku menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat kepada mertuaku. Aku tahu, meskipun hatinya hancur, ia memahami keputusanku. Aku menarik napas dalam dan menatap seluruh keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku hanya ingin semua tahu kebenarannya. Aku melihat ke arah Maya, yang tampak sedikit lega, lalu berbalik pergi. Aku tidak perlu tinggal lebih lama di tempat ini. Aku telah mengatakan apa yang harus kukatakan. Hari ini, aku mungkin kehilangan statusku sebagai istri. Tapi aku mendapatkan kembali harga diriku. Dan itu jauh lebih berharga daripada pernikahan yang penuh kebohongan. Setelah halal bihalal itu, hidup Mas Faisal tidak lagi sama. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan telah terbongkar di hadapan keluarga besarnya. Ibunya, Bu Siti, yang selama ini selalu membela dan mendukungnya, kini memandangnya dengan penuh kekecewaan. Ayahnya, Pak Ahmad, yang jarang berbicara keras, kini menatapnya dengan tatapan yang lebih menyakitkan daripada bentakan. Dan yang lebih parah, kepercayaan yang selama ini ia bangun dalam keluarga telah runtuh dalam sekejap. Aku melihat perubahan itu terjadi secara perlahan. Mulai dari keluarga besar yang tiba-tiba menjaga jarak darinya, tidak lagi menyapa dengan hangat seperti sebelumnya. Para sepupunya yang dulu sering bercanda dengannya, kini hanya berbicara sekadarnya. Bahkan adik perempuannya, yang selama ini sangat menghormati Mas Faisal, kini menolak berbicara dengannya kecuali jika benar-benar diperlukan. Namun, ini baru awal dari semua yang akan menimpanya. Karma selalu menemukan jalannya sendiri, dan kali ini, aku melihatnya bekerja dengan begitu nyata. Tidak lama setelah kejadian di halal bihalal dan perceraian sedang dalam proses, aku memutuskan untuk pisah ranjang dengan Mas Faisal. Hari itu, aku mendapat kabar bahwa Mas Faisal mengalami masalah serius di tempat kerjanya. Aku tidak sengaja mendengar ini dari seorang teman yang bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Dinda, kamu tahu nggak? Calon mantan suamimu. Dia kena masalah besar di kantor. Suara teman itu terdengar sedikit ragu saat menghubungiku. Aku mengernyit. Masalah apa? Dia ternyata pernah pakai dana perusahaan buat jalan sama cewek lain. Dan bos besar baru tahu sekarang. Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. Jadi benar dugaanku selama ini? Aku sudah curiga saat menemukan beberapa transaksi mencurigakan di rekeningnya. Tapi aku tidak punya bukti kuat. Ternyata, kecurigaanku tidak salah. Aku dengar dia dipanggil ke kantor pusat kemarin. Lanjut temanku. Kemungkinan besar dia bakal dipecat. Aku menarik napas panjang.
Aku tidak merasa bahagia atas kesulitannya, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Ia telah mengambil keputusan-keputusan buruk, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan konfirmasi bahwa Mas Faisal benar-benar dipecat dari pekerjaannya. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya saat itu, tapi yang jelas, kabar ini cepat menyebar. Keluarganya pun tahu, dan semakin kecewa padanya. Aku mendengar dari Rina, sahabatku, bahwa setelah dipecat, Mas Faisal mulai mengalami kesulitan keuangan. Tanpa pekerjaan tetap, ia tidak bisa lagi menjalani gaya hidup mewah yang selama ini ia nikmati. Rumah tangganya denganku dulu memang tidak pernah kekurangan. Tapi sekarang, tanpa penghasilan tetap, ia mulai merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa kestabilan finansial. Suatu hari, aku menerima pesan dari nomor yang sudah lama tidak menghubungiku. Mas Faisal Dinda, bisa kita bicara? Aku butuh bantuanmu. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Dulu, aku pasti akan langsung menjawab, berusaha mencari tahu apa yang bisa kulakukan untuk membantunya. Tapi kini, aku bukan lagi wanita yang sama. Aku tidak langsung membalas. Aku ingin melihat sejauh mana ia akan berusaha. Beberapa jam kemudian, pesan lain masuk. Mas Faisal Dinda, aku tahu aku salah. Aku nyesel. Aku kehilangan pekerjaanku. Keluargaku marah sama aku. Aku bahkan kesulitan buat bayar beberapa tagihan sekarang. Aku tahu aku nggak pantas minta tolong sama kamu, tapi aku nggak tahu lagi harus ke siapa. Aku menarik napas panjang. Karma memang bekerja dengan cara yang unik. Aku akhirnya membalas pesannya, tapi tidak dengan jawaban yang mungkin ia harapkan. Aku berharap kamu bisa belajar dari semua ini. Aku sudah memaafkanmu, tapi itu bukan berarti aku akan membantumu keluar dari masalah yang kamu buat sendiri. Semoga kamu bisa menemukan jalan keluarmu sendiri. Tidak ada balasan setelah itu. Aku tahu, itu bukan jawaban yang ingin ia dengar. Tapi aku juga tahu, aku sudah melakukan hal yang benar. Beberapa minggu setelah itu, aku mendengar kabar bahwa Mas Faisal terpaksa menjual mobilnya. Tanpa penghasilan tetap, ia tidak mampu lagi membayar cicilan. Bahkan apartemen yang dulu ia sewa diam-diam untuk Maya juga harus dilepaskan. Aku tidak tahu apakah Maya masih bersamanya atau tidak, dan jujur saja, aku tidak peduli. Yang aku tahu, hidup Mas Faisal kini tidak lagi sama seperti dulu. Dulu, ia berdiri di atas segala kemudahan, merasa bisa melakukan apapun tanpa konsekuensi. Kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Dan aku berdiri di sisi lain, menyaksikan bagaimana karma bekerja, tanpa lagi terbebani oleh masa lalu. Aku telah melepaskan semua rasa sakit itu. Kini, aku hanya ingin melangkah maju, meninggalkan semua luka yang telah kutinggalkan di belakang. Setelah mengajukan gugatan cerai saat itu, aku merasa seperti sedang berjalan dalam terowongan gelap yang panjang. Setiap hari terasa berat, seakan dunia mengujiku dengan berbagai rasa sakit dan kenangan yang sulit kuhindari. Namun, aku tahu bahwa aku tidak boleh terus-terusan terjebak dalam kesedihan. Aku sudah mengambil keputusan, dan tidak ada jalan untuk kembali. Aku harus maju. Di minggu-minggu pertama setelah kami resmi bercerai, aku lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Aku belajar menikmati kesunyian, belajar berdamai dengan keadaanku. Tidak ada lagi suara Mas Faisal di rumah. Tidak ada lagi bau parfum khasnya yang memenuhi ruangan. Awalnya, semua itu terasa aneh, seperti ada sesuatu yang hilang dari rutinitasku. Tapi, semakin hari, aku mulai menyadari bahwa yang hilang bukanlah sesuatu yang benar-benar kubutuhkan. Itu hanyalah bayangan dari kehidupan lama yang telah berakhir. Aku mulai menyibukkan diri dengan pekerjaan. Selama ini, aku selalu mendukung karir Mas Faisal dan memastikan segala kebutuhannya terpenuhi, sampai aku lupa bahwa aku juga punya impian sendiri. Kini,
Saatnya aku membangun kembali diriku yang dulu. Aku memperdalam keterampilan yang selama ini sempat tertunda, mengikuti pelatihan, dan mengembangkan usahaku sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Tak butuh waktu lama bagi orang-orang di sekitarku untuk melihat perubahanku. Rina, sahabatku, adalah orang pertama yang menyadarinya. Kamu kelihatan beda, Din, katanya suatu hari saat kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Aku bisa lihat dari cara kamu bicara, dari cara kamu bawa diri. Kamu lebih kuat sekarang. Aku tersenyum. Mungkin karena aku akhirnya benar-benar melepaskan semua beban itu. Rin, aku nggak lagi berharap Faisal berubah. Nggak lagi menunggu dia sadar. Aku sekarang fokus sama diriku sendiri. Rina mengangguk penuh kebanggaan. Dan aku bangga sama kamu. Banyak perempuan di luar sana yang memilih bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan karena takut melangkah sendiri. Tapi kamu berani keluar dan membangun hidup baru. Kata-katanya membuatku terharu. Dulu, aku adalah seseorang yang selalu memikirkan bagaimana pandangan orang lain terhadapku. Aku takut dicap sebagai wanita gagal, takut dianggap tidak mampu mempertahankan rumah tangga. Tapi kini, aku tidak peduli lagi. Aku lebih memilih dicap sebagai wanita yang berani daripada terus hidup dalam kepura-puraan. Hari-hari terus berlalu, dan sedikit demi sedikit, aku mulai merasakan kebahagiaan yang dulu hilang. Aku mulai menikmati kebebasan yang kumiliki sekarang. Bebas untuk memutuskan apa yang ingin kulakukan tanpa harus meminta izin. Bebas untuk mengejar impian tanpa ada yang menghalangi. Salah satu hal yang paling membahagiakan bagiku adalah kembali menulis. Sejak dulu, aku selalu suka menulis, tapi selama pernikahan, aku jarang punya waktu untuk benar-benar menuangkan pikiranku dalam kata-kata. Sekarang, aku mulai menulis lagi, tentang perjalanan hidupku, tentang perasaan yang selama ini terpendam, tentang luka yang perlahan sembuh. Aku bahkan mulai berbagi kisahku di YouTube, di channel Story of Me yang kini semakin berkembang. Tak kusangka, banyak orang yang terinspirasi oleh kisahku. Banyak wanita yang mengalami hal serupa, yang terjebak dalam pernikahan yang penuh kebohongan, tetapi takut untuk mengambil langkah keluar. Mereka mengirim pesan, berterima kasih karena aku berani berbagi. Dinda, aku baca tulisanmu dan nonton videomu. Aku juga mengalami hal yang sama, tapi aku masih takut untuk pergi. Gimana caranya kamu bisa sekuat itu? Pesan seperti itu sering kuterima. Dan setiap kali membacanya, aku selalu menjawab dengan jujur, aku tidak selalu kuat. Aku juga pernah menangis, pernah merasa lemah, pernah ragu dengan keputusan yang kuambil. Tapi yang membuatku tetap bertahan adalah keyakinan bahwa aku berhak bahagia, bahwa hidupku tidak boleh berakhir hanya karena satu kegagalan. Lambat laun, aku benar-benar mulai menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku tidak hanya menjadi lebih mandiri secara finansial, tetapi juga secara emosional. Aku tidak lagi merasa sendirian, karena aku dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayangiku, keluargaku, sahabat-sahabatku, dan bahkan orang-orang yang mengenalku lewat kisah yang kubagikan. Dan yang paling penting, aku akhirnya mencintai diriku sendiri lagi. Dulu, aku selalu merasa bahwa kebahagiaanku bergantung pada Mas Faisal. Aku berpikir bahwa selagi aku memiliki suami, selagi aku menjalankan peran sebagai istri yang baik, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku salah. Kebahagiaan tidak datang dari bergantung pada orang lain. Kebahagiaan datang dari dalam diri sendiri, dari keberanian untuk memperjuangkan diri sendiri, dari keputusan untuk tidak membiarkan diri terus disakiti. Kini, setiap kali aku menatap cermin, aku melihat wanita yang berbeda. Wanita yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih percaya diri. Aku melihat seorang Dinda yang akhirnya bangkit dari keterpurukannya. Seorang Dinda yang siap menjalani hidup barunya dengan penuh keyakinan. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Ramadan setelahnya terasa berbeda. Tidak ada lagi sosok Mas Faisal di sisiku,
Tidak ada lagi kebiasaan menyiapkan sahur dan berbuka untuknya. Aku menjalani hari-hari dengan caraku sendiri, dalam keheningan yang dulu mungkin terasa menyakitkan, tapi kini justru memberikan ketenangan. Aku tidak lagi terbebani oleh kecurigaan, kebohongan, dan rasa sakit yang dulu menghantui setiap detik dalam pernikahanku. Aku telah melepaskan semua itu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Namun, kebebasan ini bukan sekadar tentang hidup tanpa pasangan. Ini tentang bagaimana aku menemukan kembali diriku sendiri. Bagaimana aku belajar mencintai hidup tanpa harus bergantung pada orang lain. Aku mulai mengisi hariku dengan hal-hal yang benar-benar kusukai. Aku membaca lebih banyak buku, memperdalam keterampilan memasak yang dulu sempat kutinggalkan, dan bahkan mulai berani bepergian sendirian. Aku tidak lagi takut dengan kesendirian, karena aku tahu bahwa kesendirian bukanlah hukuman, melainkan kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri. Salah satu perubahan terbesar dalam hidupku adalah pertumbuhan channel Diari Bunda. Awalnya, aku hanya menggunakan platform itu sebagai tempat untuk berbagi perasaan dan pengalaman pribadiku. Tapi semakin lama, semakin banyak orang yang tertarik dengan kisahku. Aku mulai mendapatkan pesan dari para wanita yang mengalami hal serupa, yang mencari kekuatan dan inspirasi untuk bangkit dari pernikahan yang menyakitkan. Dinda, aku selalu merasa sendirian dalam masalahku. Tapi setelah mendengar kisahmu, aku jadi yakin kalau aku juga bisa bangkit. Aku juga sedang mengalami perceraian, dan aku takut. Tapi setelah melihat bagaimana kamu tetap kuat dan menjalani hidupmu dengan baik, aku jadi lebih berani. Pesan-pesan seperti itu membuatku semakin bersemangat. Aku tidak hanya menulis dan berbagi cerita, tetapi juga memberikan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Aku mulai mengadakan sesi diskusi daring, berbagi tips tentang bagaimana membangun kembali hidup setelah perceraian, dan membantu banyak wanita menyadari bahwa mereka tidak sendiri. Dulu, aku berpikir bahwa perceraian adalah akhir dari segalanya. Aku takut menghadapi kehidupan tanpa status istri yang selama ini melekat padaku. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa perceraian bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Aku telah menemukan tujuanku, dan itu jauh lebih berharga daripada mempertahankan hubungan yang penuh kebohongan. Di tengah perjalananku menemukan kembali kebahagiaan, aku juga menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Aku tidak lagi mencari pasangan sebagai pelengkap hidupku. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki seseorang, tetapi dari mencintai diri sendiri dengan sepenuh hati. Namun, kehidupan memang penuh kejutan. Di saat aku tidak lagi mencari cinta, takdir justru mempertemukanku dengan seseorang yang berbeda dari siapapun yang pernah ku kenal sebelumnya. Aku tidak ingin terburu-buru, karena kali ini, aku ingin memastikan bahwa aku benar-benar siap sebelum membuka hatiku lagi. Tapi yang pasti, aku tidak lagi takut. Jika suatu hari aku jatuh cinta lagi, itu bukan karena aku merasa kosong tanpa pasangan, melainkan karena aku memilih untuk berbagi kebahagiaan dengan seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintaiku apa adanya. Hari Raya Idul Fitri tiba, dan aku merayakannya dengan cara yang benar-benar berbeda. Tidak ada lagi halal bihalal yang penuh ketegangan seperti tahun lalu, tidak ada lagi drama yang membuatku merasa kecil dan tidak berharga. Aku merayakannya dengan keluargaku, dengan orang-orang yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Saat aku duduk di teras rumah orang tuaku, menikmati semilir angin sore sambil menyesap teh hangat, aku menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah. Setahun yang lalu, aku masih terperangkap dalam pernikahan yang penuh kepalsuan. Aku masih bertanya-tanya apakah aku harus bertahan atau pergi. Tapi sekarang, aku telah melewati semua itu. Aku telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu bertahan, bahwa aku bisa bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Aku menatap langit sore yang mulai berubah warna, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah kulalui. Aku telah melewati rasa sakit, pengkhianatan, dan kehilangan. Tapi aku juga telah menemukan kekuatan, kebebasan,
dan kebahagiaan yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi itu bukan berarti kita tidak bisa menemukan kebahagiaan di dalamnya. Aku telah belajar bahwa terkadang kita harus kehilangan sesuatu untuk bisa menemukan sesuatu yang lebih berharga. Ramadan ini mungkin penuh luka, tapi juga penuh pembelajaran. Dan kini, aku siap menjalani bab baru dalam hidupku, dengan kepala tegak, hati yang damai, dan keyakinan bahwa masa depan masih penuh dengan kemungkinan indah. Akhir, tapi juga awal dari sesuatu yang lebih baik.